Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau nge-review nih salah satu film original Netflix yang bergenre drama komedi romantis alias romcom. Judulnya adalah The Most Beautiful Girl in the World. Disutradarain oleh Robert Rooney yang setahu gue sebelumnya tuh udah banyak banget film-film yang diproduseri sama beliau gitu ya. Jajaran cast-nya ada Reza Radian yang mana setelah kemarin dia tuh ikutan demo di MPR tuh kayak makin menambah rasa respect dan kagum gue sama dia gitu ya. Terus juga ada Sheila Dara, ada Kevin Julio, Jihan Almira, dan lain-lain. Ceritanya itu di sini Reza Radian memerankan karakter bernama Ruben. Dia adalah awalnya tuh produser eksekutif ya di sebuah TV swasta namanya Win TV. Nah suatu hari si bapaknya pemilik stasiun TV itu meninggal dan akhirnya dia meninggalkan semacam wasiat gitu ya, gitu kalau misalnya dia tuh anaknya itu bakalan dapat hartanya dia gitu, segala macam warisannya itu kalau si Ruben yang playboy ini gitu menikah dengan perempuan tercantik di dunia gitu. Nah sedangkan di situ dia tuh lagi bikin semacam reality show gitu, yang mana si produsernya ini adalah salah satu produser yang workaholic, yang idealis, itu diperankan oleh Sheila Dara. Karakternya namanya Kiara gitu, yang awalnya mereka tuh ya suka berantem lah gitu kan ya, judes-judesan gitu segala macam di kantor. Nah akhirnya situasinya berubah ketika suatu hari mereka berdua tuh tak sengaja terdampar di sebuah pulau, lalu muncullah benih-benih asmara di antara mereka. Oke, jadi untuk hal-hal yang gue suka dari film ini, justru pertama tuh adalah sebenarnya isu yang mau diangkat. Sebenarnya ini kan kayak nyentil dunia showbiz entertainment, atau mungkin di sini kan lebih spesifiknya stasiun TV swasta ya, dimana ya orang-orangnya sangat mementingkan rating dan share gitu demi keberlangsungan pekerjaan mereka, yang mana untuk mencapai rating share tersebut juga harus ya ada namanya settingan gitu. Dan gue ngerasa ini tuh kayak keresahan pribadi sang filmmaker, karena gue akhirnya tahu Robert Rooney itu dulunya juga adalah orang TV juga gitu ya, dimana sebenarnya memang sih kalau sekarang itu kan TV udah agak tenggelam ya, nggak kayak antara 15-20 tahun yang lalu tuh lagi jaya-jayanya gitu ya, dimana acara reality show sedang menjamur segala macam, juga kayak isu-isu tentang standar kecantikan gitu kan, ada bahkan bahas juga tentang misoginistik ya, meskipun nggak terlalu dalam ya, cuman ini dikemasnya packaging itu dalam bentuk romcom, jadi bisa lebih menghibur. Karena kebetulan gue pribadi tuh dulu pernah juga kerja di stasiun TV, beberapa stasiun TV swasta, dan memang kayak gitu ya, dunia kerjanya bahkan dibilang ya lo kalau misalnya lo megang program TV, kalau lo belum dapat rating share yang bagus, lo nggak boleh songong. Kalau lo bisa dapat rating yang bagus, lo boleh songong. Karena filmnya ini temanya romcom, otomatis ya film yang ringan, comfort movie, dan cuman eksekusinya tuh enak ya. Jadi kayak selama 2 jam ya filmnya itu gue sangat amat menikmati. Bahkan gue kayak merasa kayak masih agak kurang panjang dikit, apalagi ini kan setnya kan cerita di stasiun TV, terus dengan berbagai macam mereka tuh kayak lagi syuting reality show gitu, lagi syuting kayak ajang pencarian bakat kayak gitu-gitu. Itu sangat mirip dan sangat niat ya. Pasti yang jadi magnet dari film ini adalah aktor-aktornya. Reza Radian memerankan karakter Ruben ini tuh kayak terlalu mudah ya, effortless banget gitu, kayak karakter bos yang playboy, kayak mungkin sambil merem juga udah bisa gitu. Kalau kayak Sheila Dara di sini juga jadi karakter Kiara yang menurut gue itu believable sih. Dia itu adalah pekerja TV, dia jadi production assistant atau PA. Sebenarnya sih kasarnya tuh kayak semacam babu produksi, di mana tuh dia adalah orang yang benar-benar paling capek gitu ya, yang kerjanya paling capek. Cuman kalau dia berprestasi, dia bagus, itu adalah jembatan karir dia menuju jadi produser. Meskipun gue kadang ngerasa si karakter Kiara ini kayak agak terlalu judes, terlalu galak sama si bos besar ini, sama si karakter Ruben ya gitu. Interaksi si Sheila Dara sama sahabatnya yang diperankan oleh Dea Panendra itu enak banget sih, cair banget, kayak bener-bener ngobrol sama teman, gak kayak lagi acting. Dan gue juga ngerasa naskahnya tuh kayak enak aja gitu loh, mengalirnya enak, bertuturnya enak. Jadi kita ngedengerin obrolan-obrolan antara si Ruben sama Kiaranya tuh kayak masuk gitu. Dan gue juga ngerasa ini tuh pemilihan kata-katanya ya, jadi kayak mungkin ingin menandakan perubahan ya, pengembangan hubungan antara Ruben sama Kiaranya, dimana awalnya mereka sebagai bos dan karyawan gitu, ngomongnya saya bapak gitu. Terus kalau kita perhatiin lagi ketika mereka terdampar di pulau kan sempat agak-agak berantem gitu ya, tiba-tiba menjadi gue lo, lalu lama-lama mereka ketika mereka udah makin dekat makin nyaman berubah jadi aku dan kamu. Meskipun itu bisa kayak plus minus ya, bisa jadi kayak apa sih kok berubah-berubah, atau mungkin bisa juga yang nunjukin perkembangan hubungannya mereka. Jadi untuk endingnya tuh ya gue ngerasanya itu meskipun predictable, cuman ada usaha untuk
lebih kayak dewasa, biar nggak cheesy, biar nggak kayak romcom Hollywood yang biasanya endingnya tuh kayak gitu, tahu kan? Kalau untuk kekurangannya atau yang gue kurang suka, ini menurut gue ada karakter yang cukup penting sebenarnya sih, ada Gina Almira. Dia itu kan jadi peserta yang memenangkan ya, jadi apa ya, kayak semacam istri yang bakal dipilih sama si Ruben gitu ya. Nah, cuman kurang tereksplor aja gitu menurut gue. Kalau ada semacam obrolan hati ke hati gitu antara si Sheila Dara sama Gina Almiranya, kayak mungkin akan lebih seru. Ngerasa kayak lagi di saat titik konflik, tiba-tiba perpindahan timeline-nya udah cepet banget gitu. Jadi gue ngerasa kayak proses untuk lebih lama lagi untuk menyelesaikan masalah itu sebelum berpindah lagi ke timeline berikutnya. Kan di sini juga ada ya drama keluarganya juga ya gitu. Jadi kayak tentang backstory si Ruben sama ibunya yang sebenarnya dia pernah ada masalah lah sama ibunya gitu. Cuman gue pas bagian ini tuh kayak kurang ngerasa dapat aja sih gitu. Meskipun pengadeganannya lumayan oke eksekusinya. Jadi diliatin bagaimana masa kecilnya si Ruben itu bersama keluarganya dari potongan video-video dari handycam gitu tuh lumayan sedih sih sebenarnya gitu kan. Masa kecil orang tuanya masih bersama saat itu. Gue paham kenapa dikasih lihat masa kecilnya, karena sebenarnya kenapa judulnya ini adalah The Most Beautiful Girl in the World, karena ada hubungannya sama masa lalunya si Ruben pas masih kecil gitu. Cuman gue gue lebih suka tetap sih gitu screen time-nya antara Sheila Dara sama Reza Radian dibandingin kisah dia sama keluarganya, kayak kurang kena aja di gue. Jadi kan gue nonton trailernya tuh kayak sekilas doang gitu kan, nggak notice banget itu. Jadi memang di paruh kedua ini film itu tiba-tiba moodnya berubah banget kan semenjak adegan terdampar di pulau. Yang itu menurut gue kayak terlalu tiba-tiba banget, dan mungkin Amerika mikir kayak nggak masuk akal. Masa-masa terindahnya justru pas saat mereka tuh lagi di pulau itu sih sebenarnya. Bagi gue ini adalah memorable scene-nya itu. Oke, gue sedikit spoiler ya, mungkin yang belum nonton nggak mau kena spoiler bisa di skip dulu atau langsung ngeliat ke skor. Jadi itu adegan Kiara sama Ruben lagi terdampar di pulau, terus mereka tuh lagi detik-detik lagi ada mau melakukan adegan romantis, tiba-tiba tim SAR-nya pada datang menyelamatkan mereka, di mana mereka tuh bukannya senang diselamatin tapi malah sedih cuy, karena mereka yang tadinya berantem mulu di kantor, ketika di pulau udah mulai akur, udah mulai saling suka, tiba-tiba harus balik lagi ke realitas kehidupan lagi gitu. Dan itu gue ngerasa kayak sedihnya dapet gitu, kayak dari ekspresi mukanya yang seharusnya senang mereka malah jadi sedih, kayak oh no, gue bakal berpisah sama dia. Jadi ikut berasa nyeseknya sih. Nah, overall meskipun ini adalah romcom yang temanya masih generik, itu patternnya juga kayak ya dari benci jadi cinta gitu, cuman karena eksekusinya baik, naskahnya solid, actingnya juga enak, jadi gue cukup nikmati, gue cukup suka. Untuk skornya adalah 7,5 dari per 10. Kalian yang udah nonton silahkan komen-komen apakah kalian suka juga sama filmnya, menikmati juga, atau mungkin menurut kalian kayak masih terlalu FTV atau terlalu cheesy, gimana-gimana, nggak apa-apa, tulis-tulis aja, sharing-sharing. Dan bagi teman-teman yang mau beli kaos Cinecrip ini, merch Cinecrip ini agak Lion King nih, masih bisa di Tokopedia Cinecrip, atau kalian bisa ngeklik di kolom deskripsi seperti ini, kayak ada linknya juga. Sekian aja, makasih udah nonton, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.